Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi melalui online, dan hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Dr. Andes Wawan Rusdiawan sebagai penyuluh agama Islam. Tentang profesi penyuluh agama Islam tentunya kita banyak mengetahui dan mendengar gitu, tetapi tentang tupoksinya ya barangkali kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat apa sih tupoksi dari penyuluh agama Islam ini. Nah, barangkali Bapak ada waktu, dan alhamdulillah jika ada waktu untuk kita bincang-bincang. Bagaimana Pak, kira-kira ada waktu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau gitu selanjutnya mari kita lanjut aja ke Bapak Dr. Andes Wawan Rusdiawan untuk kita mengetahui apa sih tupoksi dari penyuluh agama Islam ini. Terima kasih Bu Dokter atas memang selama ini banyak orang yang kurang paham apa sih sebetulnya tupoksi daripada penyuluh. Itu penyuluh agama itu adalah seorang yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan atau penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran. Nah, jadi tugas tupoksinya itu. Jadi memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian di masyarakat itu biasanya kan ada tipe-tipe masyarakat. Ada masyarakat perkotaan, ada masyarakat pedesaan, kemudian ada juga masyarakat di lingkungan kantor atau perumahan. Nah, tentunya dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan itu berbeda-beda pastinya. Tapi intinya semuanya juga memberikan bimbingan penyuluhan melalui bahasa agama. Nah, penyuluhan ini tidak hanya difokuskan kepada masalah materi agama, namun seluruh aspek kepemerintahan, informasi dari pemerintah itu harus sampai kepada masyarakat, termasuk juga konseling atau bimbingan nikah dan rujuk, kemudian bimbingan zakat dan wakaf, kemudian juga pembinaan terhadap calon pengantin. Itu semuanya dibimbing oleh penyuluh agama. Itu barangkali intinya tupoksi daripada penyuluh agama. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Terus tadi ada bimbingan pengantin juga ya, ternyata itu berarti kerjasama dengan KUA. Karena KUA sebelum ada pernikahan kan ada bimbingan dulu ya. Itu berarti penghulu dan penyuluh juga masuk di dalamnya. Kemudian tadi ada terjun ke masyarakat, itu bisa dijelaskan dalam bentuk apa saja secara realnya Pak? Memang kebanyakan penyuluh itu memberikan ceramah Bu, memberikan ceramah ke majelis talim, kemudian memberikan materi agama, baik itu masalah fikih, masalah tauhid, masalah akhlak. Tapi kebanyakan di penyuluh ini memang sekarang ini walaupun era digital tidak menggunakan IT karena memang sarana dan prasarannya tidak mendukung. Jadi kami hanya menggunakan media barangkali melalui speaker aja gitu, melalui mic itu, dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Itu yang sering dilaksanakan di daerah. Terus pada masa pandemi ini ada efeknya nggak terhadap kinerja penyuluh? Memang selama ini dengan adanya pandemi tentu saja ini sangat berpengaruh dalam mengadakan bimbingan dan penyuluhan, apalagi yang melalui pengajian ini karena adanya pembatasan dari gugus tugas yang tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul. Nah, makanya banyak majelis talim yang untuk sementara diadakan Bu, diberhentikan, jadi tidak ada kegiatan sampai menunggu keputusan nanti dari pemerintah. Nah, kecuali kalau memang masjid-masjid yang kecil itu pun dengan menggunakan prokes yang sangat
yang sangat ketat. Kalau pengajian bulanan yang jumlahnya mustaminya banyak, itu memang diberhentikan, tidak untuk dilanjutkan sementara, itu diberhentikan. Kecuali kalau pengajian tingkat RT, tingkat RW yang jumlahnya hanya 10 orang, 20 orang, itu masih diperbolehkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Terus jumlah penyuluh itu sendiri satu kabupaten itu idealnya seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau menurut idealnya dengan luas wilayah itu paling tidak itu setiap kecamatan itu harusnya setiap desa lah itu satu desa satu penyuluh, itu agar seluruh masyarakat itu bisa terlayani melalui bahasa-bahasa agama. Tapi karena keterbatasan PNS, pemerintah mengambil kebijaksanaan sekarang ini mengangkat apa yang dinamakan penyuluh agama honorer. Ya, penyuluh agama honorer inilah yang membantu penyuluh fungsional di tingkat-tingkat kecamatan. Tapi itu pun belum ideal karena di Kecamatan Cipaku misalkan itu dari 13 desa penyuluh agama honorernya hanya 8 orang. Berarti masih ada 5 orang lagi kalau tiap desa mau ada. Idealnya kan setiap desa ada penyuluh gitu. Ya, jadi 8 ditambah 3 yang fungsional, nah, jadi 11 orang. Nah, 11 orang untuk dengan jumlah penduduk yang 20.000 itu kan kurang terlayani sebetulnya, Mas, kurang. Ya kita jadi tahu ternyata penyuluh itu tidak hanya dalam keagamaan dan kemasyarakatan tetapi juga membawa misi menyampaikan informasi dari pemerintah juga, termasuk program-program dari Kementerian Agama juga ya Pak ya. Kemudian ada nggak kendala yang Bapak rasakan selama menjalankan tugas nih barangkali? Kalau kendala memang pasti selalu ada ya, kendala selalu ada, apalagi dengan daerah-daerah yang sangat jauh dari ibu kota kecamatan. Itu dengan jarak yang jauh, kemudian jalannya juga belum bagus, itu kemudian kita kadang-kadang bawa motor itu karena jauh jalannya kurang bagus, itu menjadi kendala. Kemudian yang kedua, rata-rata di kampung itu kan tidak ideal sound system yang digunakan itu. Kadang-kadang kalau ceramah itu kan sarana dan prasarannya kurang mendukung lah. Mestinya kan kalau ceramah itu mic-nya bagus, kemudian speakernya bagus. Nah, kemudian juga antusias daripada ini juga kadang-kadang kurang, daripada mustaminya juga kadang-kadang kurang. Terus ada nggak pesan-pesan yang akan disampaikan ke masyarakat terkait dari tupoksi penyuluh ini supaya masyarakat paham dan bersama-sama untuk mendukung dari program-program yang dilaksanakan oleh penyuluh? Di masa pandemi ini tentunya kami sebagai penyuluh agama di samping menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral kepada masyarakat. Karena sekarang masa pandemi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang juga masa teknologi. Dan sekarang ini sudah keluar undang-undang IT. Ya, hati-hati kepada masyarakat dalam menggunakan WhatsApp atau HP, karena ini ada dari bab 7 dan pasal 27 88 itu di undang-undang ITE itu disebutkan bahwa setiap orang yang meng-share ujaran kebencian itu akan kena hukuman 12 tahun namanya. Jadi harus berhati-hati lah. Misalkan ada konten-konten yang ujaran kebencian kemudian di-share ke orang lain, nah ini janganlah, udah aja dihapus aja gitu, jangan sampai di-share lagi ke orang-orang lain. Jadi nanti tidak punya dosa tapi ibu nanti kena. Masyarakat bisa kena dengan adanya undang-undang IT ini. Juga di medsos ya, jadi tidak hanya di WhatsApp, di grup, tapi juga terutama di medsos yang memang lebih banyak lagi yang bacanya ya Pak. Hati-hati karena itu nanti akan terkena undang-undang IT. Barangkali ada lagi nggak Pak kejadian yang itu yaitu menjadi informasi yang berharga gitu untuk masyarakat, barangkali apa yang pernah terjadi ini? Maksudnya gimana Bu maksudnya?
kaitan dengan petugas dengan tugas sebagai penyuluh, misalnya ada suatu kejadian tertentu yang akhirnya menyadarkan masyarakat atau memberikan apa ya, akhirnya masyarakat menyadari harus seperti ini gitu. Pernah ada kejadian enggak? Ini kadang-kadang ada kejadian yang pernah terjadi gitu. Seperti kejadian di salah satu desa yang nggak bisa disebutkan desanya. Ini kadang-kadang masyarakat itu menerima informasi itu kadang-kadang tidak cek and recheck. Nah, kadang-kadang ada kejadian orang sebetulnya dia membawa ayam, orang membawa ayam, seorang membawa ayam, kemudian di lingkungan situ ada yang kehilangan ayam, tanpa cek dan recheck si orang itu langsung digebukin. Setelah bersama-sama dimusyawarahkan, ternyata orang itu ayamnya itu ayam hasil membeli. Padahal oleh masyarakat itu sudah babak belur. Nah ini dengan polisi dengan akhirnya karena banyak yang misalnya minta maaf dan sebagainya itu tidak cukup. Jadi kami mengharapkan kepada masyarakat kalau ada informasi dari manapun datangnya, tolong dicek and recheck dulu. Jangan sampai kita kadang-kadang ada berita ditelan bulat-bulat sehingga menimbulkan masalah gitu. Itu seperti yang kejadian seperti itu kan orang tidak punya dosa, tidak punya apa-apa. Nah ini kejadian ini bahkan bukan saja di daerah Cipaku, pernah di daerah lain juga yang datang ke masjid disangka mengambil uang atau apa, padahal bukan mengambil tapi akhirnya dibakar bahkan di daerah lain. Itu kan tidak cek and recheck dulu gitu. Itu kepada masyarakat menghimbau jangan sampai kita main hakim sendiri gitu barangkali. Iya, terus yang dilaksanakan oleh penyuluh kaitan dengan kejadian seperti itu. Kami mengambil dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita bermusyawarah, kemudian mengambil sikap, dan memang pada waktu itu dengan tokoh-tokoh masyarakat kita berembuk dan si korban dibawa ke rumah sakit. Kemudian orang semua dakarnya banyak yang itunya, kemudian meminta maaf dan sebagainya, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam setiap penyuluhan. Kadang-kadang sering disampaikan jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ini kan si samping mencoreng. Ini kan kalau untung orangnya tidak menuntut balik, misalkan kalau menuntut balik itu akhirnya kan semuanya bisa ditangkap oleh polisi. Akhirnya polisi juga memberikan saran untuk bermediasi, berdamai, dan alhamdulillah semuanya sepakat seluruh biaya-biaya itu ditanggung oleh masyarakat dan sebagainya, dan alhamdulillah itu tidak sampai menuntut balik ke kepolisian gitu. Jadi tupoksi penyuluh ini luas sekali ya Pak ya, dan lebih dekat ke masyarakat gitu. Termasuk ini Bu yang tadi kelewat itu urusan haji juga, itu tupoksi salah satu bagian dari juga penyuluh pembimbingan haji. Ya. Terus kalau misalnya ada masyarakat yang mau konsultasi ini ke penyuluh gimana Pak? Kalau mau konsultasi sudah datang ke kantor atau melalui nomor telepon juga tidak apa-apa gitu. Kalau misalkan malas datang ke kantor atau misalkan mau cerainya gimana, mau nikah nih apa persyaratannya misalkan, atau ini saya mau menikah beda agama gimana solusinya misalkan, saya mau ini bisa kawin sementara saya misalkan punya suami, misalkan mau dua menambah lah gimana, ini nanti bukan kawin kali Pak, nikah. Nikah ya nanti dijelaskan barangkali ya, dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana caranya. Kemudian apabila mau menikah juga, karena penyuluh itu kan harus paling tidak semua harus tahu. Jadi nanti kalau ada yang nanya jangan sampai masyarakat dikecewakan gitulah. Gitu kalau bimbingan itu, baik itu bimbingan syartin, mau apa saja konsultasi, mau masalah apa saja, masalah agama, masalah halal haram misalkan, masalah apalah itu, masalah perkawinan, perceraian, wakaf, waris misalkan, itu bisa konsultasi langsung atau bisa datang langsung ke KUA, menghubungi, tinggal datang aja ke penyuluh, insya Allah itu dilayani dengan baik. Ya, jadi di KUA ada ya, walaupun berarti tadi tidak setiap KUA ada ya, ada, jadi di Kementerian Agama juga ada ya. Ya tadi yang KUA kan memang tadi karena kekurangan jadi tidak semua ada ya. Memang di KUA itu kan ada penghulu, ada penyuluh di KUA itu.
ada pengawas juga termasuk di kecamatan itu. Nah itu kemudian memang job-jobnya itu memang sudah ditentukan, tapi karena penyuluh itu dianggap yang paling mampu di KUA itu, kadang-kadang atau konsultasi itu lebih cenderung dihadapkan dengan ke Pak Penyuluh misalkan kalau sama Pak Penyuluh aja misalkan kalau mau konsultasi misalnya itu. Iya. Oke, begitu ya. Saya juga akhirnya jadi tahu. Sejujurnya saya juga agak bingung juga sih, maksudnya tugas penyuluh itu seperti apa. Tapi sekarang setelah bincang-bincang, alhamdulillah akhirnya jadi tahu banyak pencerahan. Dan ternyata tupoksi penyuluh itu luar biasa, sangat mengedukasi masyarakat, kemudian sangat dekat ke masyarakat, dan memang pasti sangat diperlukan oleh masyarakat. Nah, masyarakat apabila ada mau konsultasi ke penyuluh juga kan bisa langsung ke KUA ya, atau ke Kementerian Agama terkait hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Closing Pak, barangkali ada yang mau disampaikan ke penonton? Barangkali kepada seluruh masyarakat, kami mohon dengan adanya pandemi ini sekali lagi kita gunakanlah protokol kesehatan. Yang pertama mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, memakai masker agar kita ini kan ikhtiar kita, walaupun memang yang segala yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.